Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cespleng aja ketika ada cerita pertama dari Habib Anis tadi tentang seorang anak yang disuruh bapaknya pergi dan jangan pulang sebelum membawa makhluk yang paling buruk. Itu sebenarnya saya tadi begitu ada pertanyaan itu saya langsung nek aku ora lunga aku. Langsung turu no. Dan itu salah satu asumsi saya mengenai akhir cerita dan ternyata benar. Tes. Karena begini. Itu si bapak menyuruh anak untuk mencari makhluk yang paling buruk atau paling baik atau agak buruk, agak baik dan sebagainya, berbagai level. Itu kan manusia tidak pada kapasitas untuk mampu menemukan apa yang ditanyakan bapaknya. Ora iso kowe menungso iki sapa kowe iki? Ilmumu ora cutuk untuk ngerti wong sing paling elek, makhluk sing paling apik iki ilmumu ora iso nyonggah. Yang kamu ketahui tentang segala sesuatu itu tidak ada 0,1% dari kasunyatannya atau dari fakta yang sebenarnya. Kenyataan hidup ini begitu luasnya, begitu ragamnya, begitu tidak terduganya, dan tingkat kapasitas misterinya itu di atas 99%. Yang Anda pahami sebagai kenyataan itu di bawah 1%. Piye carane kowe ngerti kaya elek po apik iki ra iso. Wong kae poso apa ora poso kowe ora ngerti kok kowe. Anakmu ora ngerti nek kowe poso. Sing ngerti mung kowe dhewe karo Gusti Allah, karo malaikat, karo beberapa makhluk yang diizinkan oleh Allah. Karena ora iso kowe ngawasi wong dari detik ke detik untuk membuktikan dia tidak puasa. Itu ya salah satu contoh dari betapa lemahnya ilmu dan pengetahuan manusia. Dadi nek ana acara buka bersama kowe aja gampang-gampang gawe acara buka bersama nek kowe ora iso jamin dengan pengetahuan yang mencukupi bahwa sing kok undang ki kira-kira poso tenan gitu. Nah, dadi engko nek ora engko nanti dalam dalam berita acara para malaikat pertanyaannya sangat cetha. Kenapa kamu mengundang orang-orang, mengundang berbuka puasa, dan yang kamu undang adalah orang-orang yang tidak berpuasa? Terus Anda menjawab, loh, mereka kan orang Islam, mestinya berpuasa, loh, nggak bisa ngomong mestinya. Poso para poso gitu, dudu mergo identitase. Itu peristiwa yang bisa terjadi setiap saat dan setiap saat juga dia bisa berubah. Jadi nek ning pati ketoke ya ora pati oke anune resikone. Dadi kira-kira sing diundang buka bersama ki ya relatif ya do poso. Nek ning Jakarta kowe ra iso. Tapi nek Liverpool diundang buka puasa bersama. Dia nek hari Tanu ngundang acara buka puasa bersama. Itu berarti dia bukan peristiwa religi, dia bukan peristiwa ketuhanan. Itu peristiwa kebudayaan, bahkan peristiwa politik gitu ya. Itu satu contoh hajat, ndak saya perluas, ndak saya berdalam, tapi pokoknya ora iso kowe. Ora duwe pengetahuan kowe. Wong kowe iki negeske kae Islam apa duduhe ra iso kok. Kowe saiki ngarani aku wong Islam kuwi ya spekulatif lho. Nek aku iki Nek aku iki memang berperan, saya oleh suatu kelompok yang rahasia di bumi, saya diutus untuk menjadi tokoh Islam. Jadi saya mempelajari Quran, saya belajar lagu-lagu Arab, iso selawatan, dungo sidik-sidik, iso kiroah, terus aku kupluan, jur aku nganggo serban, jur angger senggol kejagul watu, jur astagfirullah, nek senggol wong wedok alhamdulillah, gitu. Gitu ya. Tapi itu kan alat-alat penipuan saya untuk membuat Anda saya jebak sehingga Anda menyimpulkan saya seorang muslim. Tapi kan Anda tidak bisa jamin bahwa saya muslim atau tidak. Jadi ketika bapak itu menyuruh anaknya untuk mencari makhluk yang terburuk, nek aku dadi anaknya aku langsung turu.
Rumangsamu Gusti Allah apa piye kok kon-kon ngono kuwi? Ngono aku jawabe. Aku sing iso mung Gusti Allah kuwi. Malaikat kuwi kudu konfirmasi sik nang Gusti Allah. Gitu loh. Nabi-nabi pun tidak mampu karena Nabi tidak diberi kemampuan sampai sejauh itu. Nabi tidak tahu jumlah sel, jumlah atom, jumlah proton, neutron, tidak paham juga. Jadi banyak yang tidak kita ketahui. Jadi orang mungkin berangkat aku nanti kongkon ngono kuwi. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah isone menungso ki ora kemampuan manusia itu tidak pada memastikan kenyataan yang dia cerap atau yang dia teliti. Yang bisa dilakukan manusia adalah merasa dirinya jelek, dan itu semacam kewajiban moral sebenarnya. Makanya semua nabi menyebut dirinya zalim. Inni kuntu minadh dhalimin, Rabbana dzalamna anfusana dan lain sebagainya. Jadi nek cara Jawa ora sah nganggo Quran, wong Jawa wis iso bisa rumangsa, ora rumangsa bisa. Jadi wong Jawa nek wong Jawa tenan ki ora gelem berangkat ki mau. Aku ora rumangsa bisa kok, aku ora mungkin aku tur kok le bagusi golek wong elek kowe iki apik apa piye kan ngono nek wong Jawa. Kan duwe rasa ngono kuwi, jadi ndak akan mau menerima perintah yang seperti itu. Mending langsung aja bilang, "Loh, kula mboten sah berangkat, wong kula mboten sah golek sinten-sinten, wong sing paling elek niku kula dhewe." Lah segari ngomong ngono to jane nek wong Jawa. Itu mulane wong Yaman ado-ado imigrasi rene iki ben duwe rasa-rasa kaya ngono kuwi. Aja nesu, Bib. Karena orang Jawa itu punya peradaban dan punya teknologi batin yang berpuluh-puluh abad lamanya, yang membuat dia memiliki makrifat-makrifat batiniah tertentu tanpa melalui ajaran-ajaran. Jadi wong Jawa iso mbedake bener karo pener, iso mbedake oke banget lah. Setiap kata-kata Jawa, setiap peristiwa atau perilaku dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan secara sangat detail. Itu tidak hanya bermakna budaya, itu juga bermakna rohani. Apa wis? Nek kaya ngene iki ora mungkin disebut pengkajian yang disebut pengajian. Karena kita orang Jawa, maksudnya karena kita hidup dalam peradaban Jawa. Nek pengkajian itu pekerjaan majelis taklim, yaitu pekerjaan untuk taklimul hayat, untuk mempelajari hidup, mendata, menganalisis, mengasumsikan, menyimpulkan, itu majelis taklim. Jadi majelis taklim itu bukan media pengajian. Saiki majelis taklim iki kan acara pengajian. Aku salah. Majelis taklim itu simposium intelektual. Lah kuwi wae kowe ora mudeng kok bedane kok. Ngono majelis taklim kok seragam, ora ana hubungane karo taklim. Ora ana hubungane. Terus nyeluk ustad. Lho ustad iki biasanya paling ora ilmiah kok. Ustad iki ra iso dibantah kok, ora gelem dindas-ndasi kok. Ustad iki penggaweane ngendas-ndasi wong akeh kok. Kok majelis taklim malah pimpinannya adalah seorang ustad, itu salah besar. Majelis taklim itu sekian orang berkumpul dalam posisi sejajar untuk mencari kebenaran dengan cara analisis, maka disebut taklim. Kalau lebih tinggi lagi ta'rif. Jadi ada alim, ada arif, ada taklim, ada irfan, kan gitu. Ini nek diterusno epistemologi ini akan makin cetha bahwa kita itu sebenarnya adalah zulmun ala zulmin. Dari kata saja kita sudah zulm. Lho ngono kok majelis taklim dudu kuwi. Kuwi dudu majelis taklim. Ngono parpol dudu. Kuwi gerombolan rampok. Kan ngono. Setan we kalah pinter nek nggon ngerampok. Satu batalion Kopassusnya setan itu ditugasi oleh iblis untuk khusus mengolah Jakarta, dan mereka prajurit pilihan. Nah nek bangsa Semarang, bangsa Padi, Jogja itu cukup satuan-satuan kayak 403 ngono ya. Tapi bukan Kopassus, yang Kopassus taruh Jakarta. Dan mereka punya multi intelijen yang luar biasa, dan mereka akhirnya menyimpulkan yang harus paling digoda itu 1 Demokrat, 2 Golkar, nomor 3 PDIP. Itu kesimpulan para setan. Jadi mereka
fokus untuk menggoda hatinya orang Golkar, orang Demokrat sama orang PDIP. PKS tidak diperhatikan, malah kecolongan. Nah, itu ceritanya. Nah, setan saja yang teknologi batinnya jauh di atas kita itu tidak ngerti kok buruk dan baik sampai ke tingkat kasunyatan seperti yang bapak tadi memerintahkan kepada anaknya. Jadi alasan kedua untuk tidak pergi menuruti bapaknya adalah ya kita langsung bilang ini kuntu minadz dzalimin kok. Ya aku iki sing elek. Loh, perkara kowe elek tenan apa ora elek ki dewan jurine sapa? Lah iyalah kok kowe iki gelem dikongkon bapakmu ndelok wong elek. Aku iki Gusti Allah apa piye? Nek kowe gelem berangkat berarti kowe pekok. Berarti kowe bodoh. Nek kowe duwe kecerdasan sithik wae, tur kowe duwe rasa kaya wong Jawa, kowe ora berangkat. Lah napa lho bapak niku golek dadak golek wong elek angel-angel. Lah kula dhewe niki nggih sing paling elek kok lho garing ngono to ya. Nah, itu alasan kedua kenapa saya tidak berangkat. Ini saya berangkat dari makalahnya beliau ya. Gitu. Makalah itu artinya dari bahasa Arab makola, apa yang dia mengatakannya. Kalau yang ditulis jenenge makutiba, apa yang dituliskan. Nah, kuwi wis salah to, Dong. Ning kampus kae pekok to makalah ditulis. Nek ditulis kuwi makutiba. Lek ngono arep golek wong elek. Lah raimu rumangsamu apik apa piye? Aku iki sing paling elek. Apa meneh golek asu barang pekok to asu kok ditekani. Asu ora ono elek, ora ono apik. Elek apik itu urusannya orang yang berakal dan mengalami perjanjian sama Tuhan untuk menjadi orang baik, kan begitu. Dan dia diberi pengertian beda antara baik dan buruk, amina bainal haqqi wal batil. Nek asu ora. Asu ora mlebu neraka, ora mlebu swarga, kecuali yang Allah mengendakinya.